Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zeki Azmi dengan NIM 2511111313127 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lampung Mangkurat. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Sistem Reproduksi Wanita. Langsung saja. Di slide pertama ini kita bisa lihat definisi atau pengertian dari sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah sekumpulan organ yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum serta mendukung terjadinya pembuahan, kehamilan, sampai proses kelahiran. Selain itu, organ reproduksi wanita juga menghasilkan hormon penting seperti estrogen dan progesteron yang berperan dalam mengatur siklus menstruasi dan perkembangan ciri-ciri seksual sekunder pada perempuan, seperti pembesaran payudara dan perubahan bentuk tubuh. Jadi, secara umum, sistem ini berperan penting dalam menjaga fungsi reproduksi sekaligus keseimbangan hormonal wanita. Yang slide kedua ini, di sini tertulis beberapa fungsi utama sistem reproduksi wanita, yaitu yang pertama menghasilkan sel telur untuk proses pembuahan, yang kedua menjadi tempat bertemunya sel telur dan sperma, yang ketiga menyediakan lingkungan yang aman bagi janin untuk tumbuh selama kehamilan. Yang keempat, memfasilitasi proses kelahiran melalui vagina. Yang kelima, serta menghasilkan hormon-hormon reproduksi yang mengatur siklus menstruasi dan perkembangan seksual. Jadi, tidak hanya soal menghasilkan keturunan, tetapi sistem reproduksi wanita juga mengatur banyak proses biologis penting di dalam tubuh. Slide ketiga, slide ini berikutnya membahas organ internal reproduksi wanita. Pertama, ada ovarium. Ovarium bentuknya oval dan terletak di sisi kanan dan kiri rahim. Fungsinya menghasilkan sel telur serta hormon estrogen dan progesteron. Dua hormon ini menjadi kunci utama dalam mengatur siklus menstruasi. Kemudian ada tuba Fallopi atau saluran telur. Organ ini menghubungkan ovarium ke rahim. Disinilah tempat terjadinya pembuahan ketika sel telur dilepaskan dari ovarium. Ia akan bergerak melalui tuba Fallopi, akan bergerak, dan jika bertemu sperma, maka terjadilah pembuahan. Setelah dibuahi, sel telur akan bergerak menuju rahim untuk proses implantasi. Masuk ke organ berikutnya yaitu uterus atau rahim. Rahim ini bentuknya seperti buah pir terbalik, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama fundus atau bagian atas, yang kedua badan rahim tempat janin berkembang, yang ketiga serviks atau leher rahim yang menghubungkan rahim ke vagina. Rahim memiliki otot yang sangat kuat dan berperan dalam dua hal besar, kontraksi saat menstruasi dan kontraksi kuat saat persalinan untuk mendorong bayi keluar. Berikutnya adalah vagina. Vagina adalah merupakan saluran elastis yang menghubungkan bagian luar tubuh dengan rahim. Ada 3 fungsi utama vagina. Yang pertama menjadi jalur masuk sperma, yang kedua menjadi saluran keluarnya darah menstruasi, yang ketiga menjadi jalan lahir bayi. Karena sifatnya elastis, vagina bisa melebar secara drastis saat proses persalinan. Kita lanjut ke kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di sisi kanan dan kiri lubang vagina. Fungsinya untuk menghasilkan cairan pelumas alami, terutama saat wanita mengalami rangsangan seksual. Cairan ini
membantu memperlancar hubungan seksual dan menjaga kelembapan vagina agar tetap sehat. Sekarang kita beralih ke organ reproduksi wanita bagian eksternal. Pertama, labia mayor atau bibir luar. Labia mayor adalah lipatan kulit besar yang melindungi seluruh bagian vulva dan organ dalam, termasuk labia minor, klitoris, dan lubang vagina. Lapisan ini juga memiliki rambut halus sebagai perlindungan tambahan. Lanjut ke labia minor atau bibir dalam. Bagian ini berada tepat di dalam labia mayor dan berfungsi melindungi lubang vagina maupun klitoris dari kotoran dan infeksi. Karena banyak pembuluh darah dan ujung saraf, labia minor juga sensitif terhadap sentuhan. Slide berikutnya adalah klitoris. Organ kecil yang sangat sensitif, klitoris merupakan pusat rangsangan seksual pada wanita karena memiliki banyak ujung saraf. Walaupun bentuknya kecil, klitoris memainkan peran besar dalam respon seksual dan orgasme. Berikutnya adalah lubang vagina atau introitus. Introitus vaginae. Ini merupakan pintu masuk dari vagina. Melalui lubang ini sperma masuk saat hubungan seksual dan darah menstruasi keluar dari sini. Saat proses kelahiran, kepala bayi pertama kali muncul melalui lubang ini. Di slide berikutnya, kita lihat lubang uretra. Banyak orang mengira uretra adalah bagian dari vagina, padahal terpisah. Uretra adalah saluran keluarnya urin, sedangkan vagina adalah jalur reproduksi letaknya berada di atas lubang vagina di bawah klitoris. Kesimpulannya, sistem reproduksi wanita terdiri dari organ internal dan eksternal yang bekerja sama untuk menghasilkan sel telur, memungkinkan perubahan pendukung pertumbuhan janin, dan memfasilitasi kelahiran. Hormon yang dihasilkan seperti estrogen dan progesteron mengatur siklus menstruasi dan perkembangan ciri seksual sekunder sehingga sistem ini berperan penting dalam kesehatan reproduksi dan keseimbangan hormon tubuh. Setelah mempelajari seluruh bagian dari sistem reproduksi wanita, dapat kita simpulkan juga bahwa sistem ini merupakan rangkaian organ yang memiliki peran penting dalam proses reproduksi manusia. Organ-organ internal seperti ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina bekerja sama mulai dari produksi sel telur, tempat terjadinya perbuahan, hingga menjadi tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Organ eksternal seperti labia mayor, labia minor, klitoris, introitus vagina, dan uretra berfungsi melindungi organ dalam sekaligus mendukung proses reproduksi dan aktivitas seksual. Sistem ini juga dikendalikan oleh hormon-hormon penting seperti estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi, mempersiapkan tubuh untuk kehamilan, serta mendukung perkembangan ciri-ciri seksual sekunder pada wanita. Secara keseluruhan, sistem reproduksi wanita bukan hanya berperan dalam menghasilkan keturunan, tetapi juga mempengaruhi kesehatan hormonal, keseimbangan tubuh, dan kualitas hidup wanita secara menyeluruh. Memahami anatomi dan fungsinya sangat penting untuk menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah berbagai gangguan yang bisa muncul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.